Shalom. Baik, adik-adik sekalian, kita akan segera mulai kelas kita pada hari ini. Puji Tuhan bahwa seminggu lamanya Tuhan menyertai kita bersama, sehingga tanggal 16 ini kita kembali dalam pertemuan yang kelima. Ini sudah masuk dalam pertemuan kelima. Kita sudah belajar 4 kali dan sekarang kelima, pertemuan kelima melalui alat yang kita pakai sekarang. Puji Tuhan. Saya harap seluruh mahasiswa dimanapun kamu berada tetap setia mendisiplinkan diri untuk mengikuti pelajaran. Harap jangan bermain, karena kalau kau bermain tidak ada yang lihat, kau sendiri yang lihat dirimu dengan Tuhan, maka rugi sendiri. Jadi ini kepercayaan Tuhan kepada kita untuk menguasai diri sendiri, belajar sendiri, mendengar sendiri, maju sendiri. Itulah situasi. Puji Tuhan. Mari kita berdoa sebelum memulai. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepada Bapa kami yang di sorga, yang memberikan waktu bagi kami untuk belajar pendidikan agama Kristen. Seluruh mahasiswa yang ikut kelas ini, dimanapun mereka berada, kiranya roh Tuhan mengontrol mereka, menuntun membimbing mereka, sehingga mereka dapat mendisiplinkan waktunya dan mereka mengikuti pelajaran dengan teliti, dengan baik, sehingga apa yang kami pelajari hari ini benar-benar kami tahu seturut pimpinan Tuhan. Hamba-Mu yang memberi pelajaran kepada anak-anak kami, Tuhan juga pimpin sehingga mampu memberi pemahaman kepada mereka dan mereka bisa mengenal kebenaran sesuai firman Allah. Dalam Yesus kami serahkan mereka semua. Mungkin ada yang tidak bisa ikut dalam belajar hari ini karena sakit. Tuhan tolong mereka yang sakit. Kalau ada masalah, Tuhan beri jalan keluar. Dalam Yesus kami percayakan hidup kami. Haleluya. Amin. Sudah. Baik, kita lihat di pertemuan kelima. Di pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat kita sudah lewati, dan hari ini kita akan masuk pada pertemuan kelima tentang gereja. Empat.
Ya, sekarang kita ada pada pertemuan kelima tanggal 16. Kita akan belajar tentang gereja dan sejarah gereja. Oke. Baik. Tolong perhatikan yang kita akan bahas hari ini adalah gereja. Gereja dalam istilah eklesia. Mengapa mahasiswa harus belajar tentang gereja? Karena mahasiswa adalah anggota gereja. Kedua, mahasiswa adalah gereja. Dua hal yang melekat di dalam diri mahasiswa ini menyebabkan kita harus memahami itu gereja. Saya katakan tadi bahwa mahasiswa adalah anggota gereja dan mahasiswa adalah gereja itu sendiri. Dalam arti bahwa seluruh mahasiswa harus memahami dalam Alkitab ada dua gereja. Gereja dalam arti bahwa tempat ibadah. Tempat ibadah inilah merupakan rumah Allah. Tempat kediaman Allah. Yaitu Allah Roh Kudus ada di dalam gereja. Gereja dalam arti fisik. Gereja dalam arti gedung, tempat anak-anak Allah beribadah kepada Allah di dalam roh dan kebenaran. Itu yang kita sebut gereja, gedungnya, bangunannya. Pengertian yang kedua tentang istilah gereja, semua anggota jemaat adalah orang-orang yang didiami oleh Roh Allah, disebut anak-anak Allah. Karena semua anak-anak Allah didiami oleh Roh Kudus, maka anak-anak Allah juga disebut gereja. Dan menjadi catatan kepada kita semua bahwa apabila tiba waktunya Yesus Kristus akan datang kembali mengangkat gerejanya ke angkasa dan membawanya masuk ke dalam sorga, gereja ini akan diangkat. Bukan gedungnya, tapi manusianya yang disebut anak-anak Allah dan didiami oleh Roh Kudus. Termasuk saya dan saudara-saudara, adik-adik sekalian, kamulah gereja yang dipersiapkan oleh Allah untuk diangkat ke angkasa dan terus masuk ke dalam kerajaan surga, mengikuti pesta nikah anak domba Allah selama 7 tahun. Itulah yang disebut gereja. Gereja dalam arti gedung akan ditinggalkan di dalam dunia ini oleh Roh Kudus. Gereja
terangkat ke sorga. Itulah pemahaman, dan itu istilah bahwa anggota jemaat atau anak-anak Tuhan atau orang percaya disebut gereja. Kita bisa lihat dalam pertama Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Adik-adik bisa lihat di situ. Puji Tuhan. Kita teruskan fungsi gereja. Apa fungsi gereja? Fungsi gereja adalah tempat anak-anak Allah beribadah kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Gereja adalah gereja dalam arti gedung atau fisik. Roh Kudus ada di dalam gereja. Gereja dalam anak-anak Allah datang beribadah kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Itu yang disebut gedung gereja, tempat Allah diam, dan anak-anak Allah, yaitu orang Kristen, datang beribadah di dalam gereja itu, beribadah kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Kedua, fungsi gereja adalah beribadah kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Fungsi pertama tadi untuk gedung, tempat beribadah. Fungsi kedua di sini adalah anggota jemaat yang disebut juga gereja, dan mereka berfungsi untuk menyembah kepada Allah. Menyembah kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Sehingga kita harus memahami berkat karena kita beribadah kepada Tuhan Allah kita. Ada keberkatnya. Jelas di dalam Keluaran 23 ayat 25 dan 26 dan Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Berkat karena kita beribadah kepada Tuhan Allah kita. Pertama, Allah memberkati makanan kita. Di situ katakan Allah akan memberkati roti makananmu. Dalam arti bahwa orang yang setia beribadah kepada Allah, berkatnya dalam hidupnya itu makanannya diberkati. Dan kedua, Allah memberkati air yang kita minum. Ketiga, Allah menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita. Keempat, Allah akan menggenapkan tahun umur kita. Menggenapkan tahun umur kita sehingga tidak ada orang keguguran, tidak ada orang yang mandul. Semua digenapkan tahun umurnya. Apa artinya? Digenapkan tahun umurnya. Artinya begini. Allah telah menetapkan umur manusia. Mungkin ada yang ditetapkan 1 tahun saja dan dipanggil pulang. Ada yang ditetapkan 10 tahun dipanggil pulang. Ada yang ditetapkan sampai 60 tahun baru dipanggil pulang. Ada yang 70 sampai 80 baru meninggal. Nah, kalau orang ditetapkan 80 tahun baru meninggal dan Tuhan tidak menyertai dia dalam hidupnya, dia tidak akan mencapai tahun itu. Tidak diberkati. Maka banyak kali menurut firman Tuhan katakan hidup orang itu dirampas oleh iblis sehingga seharusnya 80 tahun tetapi baru 60 tahun sudah mati karena dirongrong oleh iblis. Itulah keberadaan hidup manusia. Karena itu Tuhan menuntut kepada manusia supaya setia beribadah. Kalau orang setia beribadah kepada Tuhan, makanan diberkati sehingga sehat.
minuman diberkati sehingga sehat. Tuhan menjauhkan penyakit dari kehidupan kita sehingga mencapai tujuan hidup. Itulah kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu kepada adik-adik mahasiswa, jangan sampai kau tidak setia beribadah. Iblis akan memperpendek umurmu dan dimasukkan ke dalam neraka. Itu bahayanya. Sehingga memang benar Allah menghendaki supaya setia beribadah kepada Allah. Itu tugas, itu fungsi gereja. Tadi saya katakan gereja tempat ibadah, itu gedungnya. Tapi fungsi yang kedua yaitu gereja berbakti, beribadah kepada Tuhan. Dalam arti kita yang harus setia beribadah kepada Tuhan. Itulah gereja. Dan yang ketiga, gereja bersaksi, marturia. Gereja dalam arti anak-anak Allah akan memberitakan pengalaman hidup bersama dengan Allah. Apa yang Tuhan Allah telah buat dalam hidupmu? Saksikan kepada orang lain bahwa saya hidup ini karena Allah menyertai saya. Kemudian gereja harus memberitakan Injil kepada semua orang. Itulah tugas gereja, memberitakan Injil. Apa itu Injil? Injil adalah kabar baik dari Allah yang menyelamatkan. Ada banyak kabar yang baik, tapi tidak semua kabar itu menyelamatkan. Makanya disambung, Injil adalah kabar baik dari Allah yang menyelamatkan. Apakah kabar baik dari Allah itu? Adik-adik mahasiswa harus tahu bahwa kabar baik dari Allah, Allah telah menjadi manusia yang disebut Yesus Kristus, dan Yesus Kristus telah mati dan bangkit kembali menjadi Tuhan dan Juru Selamat manusia. Barang siapa menerima Dia dan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah, dan dibenarkan dan diselamatkan. Puji Tuhan. Jadi inilah Injil. Beritakanlah Injil kepada semua orang. Itu tugas kita, tugas gereja, tugas mahasiswa, harus memberitakan Injil. Injil adalah Allah telah menjadi manusia yang disebut Yesus Kristus, dan Yesus Kristus telah mati dan bangkit kembali menjadi Tuhan dan Juru Selamat manusia. Barang siapa menerima Dia, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka itu disebut anak-anak Allah. Mereka itu akan diselamatkan. Saya percaya semua mahasiswa kau sudah menjadi anak-anak Allah. Karena apa? Karena percaya Injil. Dan inilah Injil. Banyak orang memberitakan Injil, tapi dia tidak tahu apa itu Injil. Nah, sekarang adik-adik, maukah kau menceritakan tentang Injil? Maukah kau menceritakan tentang Allah yang telah menjadi manusia, disebut Yesus Kristus, dan mati dan bangkit kembali menjadi Juru Selamat manusia? Inilah tugasmu dan tugas saya. Kita harus memberitakan Injil. Ada satu lagu di Gereja Toraja yang saya pernah biasa dengar. Kita harus membawa berita pada dunia alam gelap tentang dan selanjutnya. Nanti kau lanjutkan sendiri, lagukan itu lagu. Indah sekali bahwa kita harus membawa berita, membawa kabar baik, kabar keselamatan kepada kita. Itulah tugas gereja, tanggung jawab gereja untuk memberitakan Injil. Karena apa?
Mengapa Injil harus diberitakan? Perhatikan ini. Mengapa Injil harus diberitakan oleh gereja? Mengapa Injil harus diberitakan oleh orang Kristen? Mengapa Injil harus diberitakan oleh mahasiswa? Karena Allah tidak menghendaki manusia binasa. Pertama Petrus pasal 3 ayat 9, Yesus Kristus menghendaki supaya bertobat dan diselamatkan. Betul. Yesus Kristus atau Allah tidak menghendaki manusia binasa. Tetapi kalau manusia tidak mau bertobat dan tetap melakukan dosa dan tetap terpaksa mati dalam dosa, maka dia binasa. Tapi Tuhan punya mau supaya manusia diselamatkan. Karena itu Injil diberitakan bahwa hanya melalui Yesus kita dapat diselamatkan. Di luar dari Yesus tidak ada keselamatan. Yesus telah mati dan bangkit kembali menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Itu harus dipahami oleh mahasiswa. Dan kalau kau mau selamat, terimalah Injil. Yesus Kristus, Tuhanmu, Juru Selamatmu. Karena apa? Hanya melalui Injil orang diselamatkan. Yang kedua, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Itu dia. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Kalau mahasiswa adalah orang yang percaya, saya harap jangan hanya belajar, tapi aplikasikan pada dirimu bahwa engkau adalah orang yang butuh keselamatan. Keselamatan ada di dalam Injil. Oke? Itu kabar yang baik. Kemudian, mengapa Injil harus diberitakan? Karena sebuah manusia akan dihakimi dengan Injil. Pertama Petrus pasal 3 ayat 19, pasal 4 ayat 5 dan 6. Semua manusia akan mati dan rohnya akan kembali kepada Tuhan. Dan Yesus Kristus akan tanya dia, adakah engkau mendengar Injil di dunia selama hidupmu? Ini pertanyaan. Siapapun dia yang ada di dalam dunia ini, semua akan mati dan pulang kepada Allah bertanggung jawab menghadap bersama dengan Yesus. Siapapun dia. Orang Toraja bilang, toke tora, totak torana, lah menghadap kepada Yesus dan minta pertanggung jawab. Adakah engkau mendengar Injil di dunia? Adakah engkau menerima Injil di dunia? Adakah engkau menerima Yesus di dunia? Kalau tidak, minta maaf. Tempatmu telah tersedia, yaitu neraka. Mau selamat? Tidak ada cara lain. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang kepadanya manusia diselamatkan. Hanya melalui nama Yesus. Karena itu harus diberitakan kepada dunia. Baru tiba kesudahannya. Itu tugas kita. Tugas mahasiswa. Ceritakan kebenaran ini kepada dunia. Sungguh tidak lama lagi Tuhan datang. Muncul sekarang penyakit yang tidak dapat ditolak oleh manusia, yaitu virus corona. Tidak memandang bulu orang berpendidikan atau orang tidak berpendidikan, orang yang berpangkat, orang yang sederhana. Kalau tiba waktunya corona jemput bawa ke sana menghadap Tuhan, dan dia akan ditanya, adakah engkau terima Yesus di dunia? Itulah pengadilan tentang Injil. Manusia sekarang berkeras hati, tapi hati-hati. Kebenaran ini benar, bahwa tidak ada orang bisa masuk surga hanya melalui Yesus. Karena Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia telah datang ke dunia ini dan mati dan bangkit dan pulang ke surga. Siapkan tempat bagi orang yang mengikut dia. Karena itu, seluruh mahasiswa yang ikut pelajaran ini, ujilah dirimu. Kau sudah menerima Injil?
Kau sudah menerima Yesus sebagai Tuhanmu dan Juru Selamatmu. Kau sudah menjadi anak-anak Allah. Setialah sampai mati. Semua manusia akan mati. Tidak ada orang yang tidak akan mati. Dan semua manusia akan dibangkitkan oleh Yesus. Memberi pertanggungjawaban apa yang dibuat di dalam dunia. Ini benar, saudara. Jadi tolong semua mahasiswa, jangan keraskan hatimu. Serahkan dirimu buat Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian, fungsi yang keempat, mengajar didake. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Gereja harus mengajar kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak Allah supaya mereka dapat bertumbuh, berakar, dibangun dalam Yesus Kristus, menjadi orang-orang Kristen yang benar, memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Itu peranan gereja. Itu peranan kita. Bukan hanya membaca, khotbah, tidak. Tetapi memang perlu pelajaran-pelajaran khusus. Mengajarkan tentang kebenaran. Yaitu mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak Allah. Supaya mereka dapat bertumbuh. Orang yang tidak mau belajar tentang firman Tuhan tidak bisa bertumbuh. Kristen begitu saja. Kristen begitu saja tidak tahu berdoa. Tidak tahu itu dosa. Tidak tahu kebenaran. Ada banyak orang Kristen hebat. Tapi disuruh berdoa, tidak mampu berdoa. Karena tidak diajar. Ada satu gereja di Makassar. Ada satu dosen. Anggota jemaat di gereja itu. Dia dosen dan dia profesor. Pada waktu kebaktian gereja, pendeta tanpa sadar suruh dia doa syafaat. Pak Prof berdiri, katakan, mari kita berdoa. Sementara semua jemaat tutup mata berdoa, dia korek istrinya pergi. Tidak ada orang lihat, karena orang semua tutup mata, pergi. Mengapa pergi? Karena tidak tahu apa yang dia mau bilang di dalam doa. Ini Prof. Akhirnya, Koster setelah dia naik motor dan pergi, berkatakan, woi amin nih, pendoanya sudah lari. Nah, itu bukti bahwa tidak diajar untuk berdoa. Datang saja, datang duduk dan dengar firman, pulang tidak tahu apa-apa. Padahal ini profesor. Kurang apa? Tetapi tidak diajar tentang firman, maka terjadilah seperti itu. Banyak orang seperti itu. Coba adik-adik duduk dan renungkan. Benarkah orang majelis gereja di gerejamu tahu berdoa? Ada banyak orang seperti itu. Karena tidak diajar berdoa. Ada orang berkatakan begini, kalau saya ucapkan kata-kata dalam doa tidak mampu kak. Tidak tahu kak, kenapa? Masa tidak tahu? Tapi karena tidak terlatih. Allah bisa karena biasa. Memang itu penting. Mudah-mudahan di antara mahasiswa yang hampir 90 ini semua tahu berdoa. Kalau kau tidak tahu berdoa, apa artinya kekristenanmu? Apa artinya kau menjadi anak-anak Tuhan? Kalau kau tidak tahu berdoa, itu berarti tidak belajar. Oke? Sadar dan bertindak dan berusaha untuk bertumbuh, berakar, dibangun di dalam Kristus, diam dalam Kristus. Tiba tantangan, kau kuat dan kau bisa menjadi mahasiswa yang kita katakan dalam kelas pertama menjadi mahasiswa yang menjadi intelektual yang profesional, imamat yang rajani. Tapi kalau kau tidak tahu berdoa, minta ampun. Biar kau profesor, kalau kau tidak tahu berdoa, tidak ada artimu di hadapan Tuhan. Di dunia kau berarti, tapi di hadapan Tuhan kau tidak berarti. Neraka tempat yang menunggu kau. Apa artinya hidupmu?
Hidupmu tujuannya supaya kau selamat. Karena itu jangan bermain. Waktu Tuhan ini sungguh tidak lama lagi. Kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita. Karena itu memang perlu belajar, perlu bertumbuh, perlu berkembang, perlu maju di dalam Tuhan. Semua disiplin ilmu Anda miliki, tapi iman nol di hadapan Tuhan. Kau mati tidak ada artimu, kau dilempar ke neraka. Profesor tinggal masuk dalam neraka. Oke? Jadi jangan, istilah firman Tuhan dalam Mazmur katakan, kita memiliki 2 tabung panah. Dan kedua tabung panah ini harus diisi, yaitu otak dan hati. Isilah tabung panah yang pertama, yaitu otak, dengan semua disiplin ilmu, semua akademika, ikuti supaya otak berisi. Kedua, hati adalah tabung panah. Isilah dengan firman, isilah dengan kebenaran firman Tuhan, isilah dengan Roh Kudus, sehingga apabila 2 tabung ini terpenuhi, maka kau tidak akan malu di depan, berada di hadapan manusia, berhadapan dengan manusia. Dari segi Tuhan kau diberkati, dari segi manusia kau diberkati. Tapi kalau kau hanya mengandalkan akademika, celaka dunia. Adik-adik harus tahu, ada 3 kebenaran yang harus dimiliki oleh setiap orang, baru dikatakan dia benar. Apa itu? Saya tidak tulis itu, tapi saya mau kasih tahu kau. Jangan sampai kau tidak tangkap ini, keluar di soal sebentar, kau tidak tahu. Kebenaran apa itu? Kebenaran pertama namanya kebenaran karena iman berdasarkan firman Allah. Ya, kebenaran pertama berdasarkan karena iman berdasarkan firman Allah. Dan akademika, kebenaran karena teori. Kebenaran ini berubah-ubah sesuai dengan zamannya, sesuai dengan masanya. Itu disebut kebenaran akademik, kebenaran teori, kebenaran yang diuji kebenarannya dari masa ke masa. Kalau dulu teori Darwin, sekarang tidak berlaku teori Darwin. Kalau dulu, kami dulu, adik-adik minta maaf, kalau kami dulu berpacaran, kami tulis, baru kirim 1 lembar surat yang dibungkus, di amplop dibungkus sendiri. Berapa lama bertiba? Baru dia dapat kami punya cewek, baru lama baca, baru balas lagi. Sekarang tidak, berubah. Kenapa berubah? Tinggal kamu ketik dalam HP, kirim 1 menit, diterima oleh pacarmu, dia balas lagi, tunggu 2 menit, dia balas lagi, maka hati terobati. Itu berbeda. Itu yang disebut kebenaran akademika. Ke depan kita tidak tahu apa lagi yang terubah. Sekarang segala sesuatu diubah oleh virus corona. Itu perubahan. Dan kita siap sebagai manusia mengikuti perubahan. Tapi kalau kita akan berkatakan, nah dulu begini, kenapa begini? Dulu ke begini, kenapa begini? Dulu kenapa begini? Kau akan diinjak oleh kebenaran, yaitu kebenaran akademika. Kalau kau tetap pertahankan, nenekku dulu begini, kenapa saya harus begini sekarang? Itulah kemajuan. Yang ketiga, kebenaran yang ketiga namanya kebenaran konsensus. Kebenaran konsensus. Apa itu kebenaran konsensus? Kebenaran konsensus adalah kebenaran yang disepakati. Ulang lagi. Kebenaran konsensus adalah kebenaran yang disepakati. Kebenaran yang disepakati itu harus diperhatikan, sehingga kebenaran itu dapat dilakukan. Artinya kebenaran misalnya undang-undang. Siapa melanggar undang-undang
salah dia, baru dihukum. Kebenaran, aturan-aturan, kebenaran, kesepakatan, hasil sepakat, atau istilah sekarang MOU. Siapa melanggar salah, tapi siapa tidak melanggar dia benar. Maka hal itu harus diperhatikan oleh setiap orang, termasuk kita mahasiswa yang ada sekarang ini. Perlu perhatikan masalah seperti itu. Itulah fungsi gereja untuk mengajar. Fungsi yang berikut bahwa tadi fungsi gereja melayani, diakonia. Gereja dalam arti jemaat disebut hamba-hamba Tuhan. Semua orang percaya selalu berdoa begini, Tuhan dengarlah doaku, Tuhan doa hambamu. Saya percaya semua juga mahasiswa akan berkata seperti itu, Tuhan dengarlah doa hambamu. Itu berarti kita semua menyatakan, memberi gelar pada diri kita bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan. Semua orang Kristen adalah hamba-hamba Tuhan. Karena itu Tuhan memberikan talenta kepada setiap orang. Talenta itu dipakai untuk melayani. Karena kalau tidak ada talenta, kita tidak mampu melayani. Karena itu setiap orang diberi talenta 1 atau 2 atau 3 atau lebih, ada semuanya. Dan persoalan yang ada di sini adik-adik sekalian, bahwa talenta setiap orang berbeda. Untuk apa? Tujuannya supaya kita saling melengkapi dan saling menerima. Talenta saya beda dengan talenta kalian. Talentamu beda dengan talentaku. Kekuranganku ada di dalam dirimu. Dalam arti kekuranganku bisa ditutupi dari kelebihan saudara. Dan itu tujuannya, saling melayani satu sama lain. Tidak ada orang sempurna. Karena persoalan yang ada di sini, masing-masing diberi talenta untuk melayani. Karena apa artinya kamu jadi orang Kristen? Keselamatan disediakan oleh Yesus. Sudah siap. Tapi kau tidak ada talenta, tidak ada upahmu nanti di surga. Karena itu, melayani Tuhan itu sangat penting. Sebagai apa? Sesuai dengan talenta yang diberikan Tuhan kepadamu. Itu yang Tuhan kehendaki kepada kita semua. Ada satu cerita, ada satu gereja. Dia punya gereja, anggota jemaat selamat semua, masuk surga. Sekarang hadiah dibagi. Semua orang sudah dapat hadiah, tinggal pendeta dengan koster belum dapat hadiah. Tidak bisa diubah. Siapa mengubah kebenaran ini sesat, binasa. Itu kebenaran pertama. Oke? Sudah harus pegang. Kebenaran yang kedua apa? Kebenaran yang kedua namanya